apakah tidak sulit atau tidak mudah dokter untuk melakukan cangkok ginjal? Apakah saudara saudara sesusu, saudara satu darah Betul. bisa melakukan itu atau tidak semua bisa melakukan cangkok ginjal dokter? Baik. Untuk yang cangkok ginjal biasanya akan dilakukan pemeriksaan. Ya, Pemeriksaan ini meliputi kecocokan antara yang akan menyumbang donor dengan pasien. Nah, biasanya yang patokan pertama adalah golongan darah. Kalau golongan darah yang sama itu sudah cukup menolong. ya, Sebenarnya tidak perlu harus saudara. Jadi siapapun bisa menjadi donor. Hanya sekarang ini kita tetap tidak ingin cangkok ginjal ini menjadi jual beli. ya, Dan jarang sekali biasanya ada orang lain yang mau menyumbang ginjal ini secara sukarela. Karena ya, itu kita lebih senang kalau yang menyumbang itu adalah saudara, baik ya, saudaranya saudara atau saudara perkawinan atau ya. istri atau apa itu boleh. Saya kira itu. Jadi boleh semua sebetulnya boleh menjadi donor asal tidak ada jual beli di situ. Karena kalau jual beli itu berarti kriminal. Kita kena tangkap semua. Gitu itu masalah. Baik, kalau kita dari tayangan dokter yang dokter perlihatkan tadi, setidaknya kita kan ada 2 ginjal dalam satu tubuh manusia, dokter ya. Betul, betul. Nah, artinya saya melihat kebesaran Tuhan lagi nih. Artinya kita Iya, ada spare part ya, iya betul. Ada ada cadangan. ada cadangan. Nah, Iya. pertanyaannya dokter, apakah seseorang yang sudah mendonorkan ginjalnya kepada saudaranya atau keluarganya itu akan mempengaruhi performa seseorang yang mendonorkan dokter? Karena ginjalnya tinggal satu, atau sebalik gimana? Betul. Jadi orang tersebut sebetulnya kita ini bisa hidup cukup dengan satu ginjal. Ya, Kalau ginjal kita rusak satu, misalnya karena batu atau karena infeksi, dikeluarkan ginjalnya, orang bisa hidup dengan satu ginjal dengan normal. Gitu. Oleh sebab itu orang cangkok itu kan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien itu hanya satu, dan yang satunya lagi itu bisa menghidupi orang tersebut dengan normal. ya, Hanya memang seperti kata Pak Husin tadi, kita tidak punya cadangan lagi. Jadi kita harus lebih waspada, lebih hati-hati, tidak boleh makan obat sembarangan, tidak boleh sampai terjadi kasus-kasus akut tadi. Ada contoh yang sederhana, itu ada pasien kita di sini sudah 40 tahun yang lalu lebih kurang, itu ya, yang mendonorkan ginjalnya itu adalah adik perempuannya. ya. Jadi adik perempuannya masih muda sekali, belum kawin waktu itu, dan sampai sekarang alhamdulillah adiknya itu masih hidup, punya anak, dan alhamdulillah tidak sakit. Jadi dikatakan donor itu kemungkinan dia akan mengalami sakit ginjal karena dia menyumbangkan ginjalnya itu 0,002%. Artinya Jadi sangat sedikit. mitos saja dokternya kalau umpamanya Ya, mitos kalau dia mendonorkan ginjal maka dia performanya penampilan hidupnya tidak normal itu sekedar mitos saja, Pak. ya, itu ketakutan kita. Ya, Dan oleh sebab itu untuk menjadi donor itu juga tidak bisa semudah setiap orang bisa. Jadi biasanya yang menjadi donor itu dia harus sehat, dia tidak ada betul. penyakit ginjal, tidak ada hipertensi, tidak ada DM, supaya ginjal yang satu yang ditinggalkan itu jangan sampai sakit. Ya, Makanya betul. baik donor maupun yang penerima, resipien itu akan kita periksa dengan seksama. Dokter ini ada dari Miniria Ahmad, izin bertanya. Ya. Maksud dari minum obat untuk menahan benda asing tadi apa dokter katanya? Oh ya, baik. Makasih. Ini pertanyaan yang menarik, terutama untuk orang yang cangkok ginjal. Ya. Jadi ginjal orang yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien tersebut itu akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh tersebut. Ya. Jadi sama saja seperti kuman yang mau masuk tubuh atau apapun, sama seperti darah yang harus masuk tubuh gitu ya. Ya. Jadi dianggap benda asing oleh tubuh kita. Oleh sebab itu kita harus memberikan obat-obatan yang melemahkan imun kita. Jadi dilemahkan supaya imun kita tidak melawan benda asing tersebut, ginjal tersebut. Karena kalau dilawan ginjal tersebut, akhirnya ginjal yang baru ini juga akan rusak, akan mati. Makanya disebut sebagai imunosupresif, jadi penekan imun. Ya. Jadi konsekuensinya, orang yang diberikan obat-obat penahan imun ini, dia daya tahannya akan menurun. Jadi dia Ya. mudah terserang infeksi, apalagi musim-musim sekarang itu. Ya. Jadi
memang ada risiko dia terjadi penurunan fungsi. Tetapi obat tersebut semakin lama dosisnya semakin diturunkan, sehingga dia bisa dalam waktu 6 bulan sampai setahun dia dapat hidup seperti biasa. Jadi ini untuk pasien yang mendapat cangkukan ginjal, dokter ya. Jadi maksud pertanyaan tadi. Iya, betul. Itu cangkuk ginjal. Nah, jadi yang cangkuk ginjal orang dimasukkan. Nah, jadi harus ada untuk pelemah imunnya. Itu saudara-saudara kita yang mungkin ada yang nonton sekarang yang sudah mengalami cangkuk ginjal biasanya tetap makan obat-obat untuk menurunkan imunitas ini. Agak berisiko kalau dalam konteks suasana saat ini, dokter, kalau imunitas diturunkan. Sangat betul. Jadi biasanya saudara-saudara kita yang cangkuk ginjal sekarang ini, terutama yang 6 bulan atau setahun pertama, dia disuruh di rumah, tidak boleh bergaul dengan yang lain karena memang daya tahannya lemah. Tapi setelah beberapa tahun dia sudah mulai adaptasi, obat-obatnya dikurangi dosisnya, seperlunya saja, dia tetap boleh bergabung dengan yang lain dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.